Stasiun Jombang dengan jadwal keberangkatan pada pukul. Hai, welcome to Nicole Documentary. Seneng banget hari ini aku mau liburan lagi. Nih lihat, udah bawa game blokan. Dan ini aku udah nyampe di Pasar Senen. Kelihatan nggak ya tulisannya? Pokoknya hari ini emang lagi libur panjang, liburan dari hari Senin sampai hari Rabu. Jadi Pasar Senen bener-bener chaos, rame banget, rame parah. Dan nanti aku mau naik kereta di jam 12.15 dan ini jam 11.50. Aku lagi mau beli makan dulu. Ini aku mau naik kereta dari Pasar Senen menuju ke Ketapang, Banyuwangi. Kira-kira perjalanannya kalau nggak salah ya pokoknya nyampe sana di jam 7 pagi besok. Nah, tapi aku ngeliat di Instagramnya PT KAI kalau ada problem di daerah Semarang kalau nggak salah, karena ada sungai yang bikin rel keretanya tuh jadi ambles gitu. Jadi kita bakal ada keterlambatan sekitar 2 jam perjalanan. Jadi ya bakal makin lama sampai ke Ketapangnya. Jadi ya kita lihat aja nanti ya. Kita lagi makan karena perjalanannya akan lama banget, jadi kayaknya kita mau beli makan yang banyak, yang melimpah. Udah tuh. Oke, setelah selesai beli makan, aku langsung buru-buru boarding karena waktunya emang mepet banget dan 15 menit lagi keretanya udah mau masuk ke Pasar Senen. Dan ini di jam 12.13 keretanya udah masuk, tapi kereta bakal di clean up dulu katanya. Jadi kita hari ini akan naik KA Blambangan Express dari Pasar Senen ke Ketapang yang akan estimasinya sekitar 17 jam sampai di stasiun Ketapang, Banyuwangi. Bakal kita tempuh jalur sejauh 1031 km. Jadi benar-benar dari ujung di Jakarta sampai ujung Jawa, sampai Banyuwangi gitu. Dan ini udah di jam 12.24 tapi belum berangkat. Tadinya kalau secara jadwal itu di jam 12.15 harusnya udah berangkat, tapi di jam 12.22 belum berangkat karena masih dibersih-bersihin. Dan mungkin karena emang ada keterlambatan juga ya, seperti tadi aku udah kasih tahu. Jadi mungkin yang dari Ketapang ke Pasar Senennya juga jadi ada keterlambatan nyampe. Ya namanya juga lagi musim hujan, banyak hal-hal nggak terduga kadang. Jadi setelah 15 menit nunggu dibersihin, akhirnya boleh masuk ke gerbong. Dan sekarang kita masuk ke gerbong ekonomi 3 KA Blambangan Express. Bisa kita lihat di sini kalau penumpangnya benar-benar penuh karena emang lagi hari libur juga sih. Jadi benar-benar full seat hari ini. Kita udah nyampe di dalam keretanya. Kita duduk di 6C6D karena kita udah ngeliat di YouTube dulu untuk tempat duduk yang nyaman di Blambangan Express itu yang nomor berapa aja. Dan untungnya kita dapet nih yang 6C6D, jadi kacanya lumayan full. Dan untuk tempat duduk di ekonomi yang baru ini buat orang yang tinggi aman-aman aja ya. Berangkat dari Pasar Senen, kereta Blambangan Express ini juga berhenti di Jatinegara dan Bekasi. Jadi kalau kalian berdomisili di tempatku sebut tadi, bisa cari tiket yang startnya sesuai.
Karena udah jam makan siang dan udah lapar juga, aku langsung mau makan nasi ayam yang tadi udah aku beli. Aku saranin kalian kalau mau naik kereta yang bener-bener lama, buat perbanyak beli makan dan cemilan dulu biar gak gabut di jalan. Sekarang aku mau kasih lihat kalian toilet yang ada di gerbong ekonomi KA Blambangan ini, mumpung belum ada yang jajakin. Untuk toiletnya ini bersih ya untuk ekonomi, bedanya sama yang eksekutif, toiletnya ini campur antara cewek dan cowok. Lalu secara size toiletnya emang lebih sempit dibanding eksekutif. Tapi toilet ini lengkap, ada kaca yang bersih, ada hand dryer pula, dan airnya pun deres. Ya udah, sekalian aku mau cuci muka dulu karena udah ngerasa dekil banget. Ini kegiatan Raka selama di kereta, dia nonton drakor karena dia udah downloadin dari rumah. BTW tadi aku udah dapet WA dari KAI kalau KA Blambangan ini bakal muter ke Solo karena banjir yang menyebabkan rel yaitu nggak bisa dilewatin. Terus aku lihat juga tadi di jalan nih selama perjalanan kalau Jawa Tengah tuh rata-rata hujan ya, jadi maklum aja kalau misalnya banjir di mana-mana di Jawa Tengah karena emang full hujan. Ini juga aku udah pakai jaket karena udah malam juga dan aku udah ngerasa mulai dingin, walaupun aku udah pernah juga naik kereta dari Jakarta ke Solo, terus juga yang paling jauh Jakarta Malang waktu SMA mau nyari kuliah. Tapi ini baru 6 jam perjalanan, aku ngerasa kayak aku udah nggak tahu lagi mau ngapain gitu. Main HP udah, IG story udah. Tapi untungnya nanti jam 6:30 Bang Winda mau live dan kayaknya itu adalah kegiatan aku di kereta malam ini sebelum bobo. Masalahnya kalau aku perjalanan lama di kereta atau transportasi lainnya, aku tuh bukan orang yang bisa tidur di transportasi, ya mobil, ya kereta, ya bis. Jadi ya kayak forever awake gitu, kayak mau sampai besok pagi juga. Walaupun mukanya kelihatan lelah, matanya kayak kelihatan capek, tapi kalau ditidurin tuh nggak bisa gitu. Jadi makanya mukanya kayak capek karena gak dikasih tidur. Udah masuk jam makan malam, tadi aku suruh Raka beli nasi goreng di restorasi, kalau nggak salah harganya 40.000. Kok ngerasa kayaknya makin mahal aja ya? Oke, udah makan, aku mau coba buat bobo dulu. Tapi sepanjang malam beginilah cara aku tidur karena ngerasa ambience light-nya tuh masih terlalu terang buat aku. Selamat pagi teman-teman. Ini aku udah 17 jam perjalanan di KA Blambangan Express menuju ke Ketapang, Banyuwangi. Aku mau cerita sedikit gimana rasanya 17 jam di kereta ini. Jujur aja udah sampai bingung mau ngapain. Terus tadi malam tidur lumayan sulit karena emang untuk tempat duduknya sendiri ini recliningnya itu misalnya nih aku udah rebahin, nah terus kayak nanti dia tiba-tiba naik sendiri gitu loh, jadi lama-lama jadi agak tegak lagi gitu. Juga untuk kakinya kan gak ada tatakan kaki ya, jadi kakinya gimana ya, kurang nyaman lah ya gitu. Jadi kesemutan terus, dan kalau mau tidur juga harus cari-cari posisi yang enak, ganti gaya
macem-macem deh, beragam setiap jamnya sampai nemu yang nyaman gitu. Terus juga karena announcement di setiap stasiunnya itu lumayan kencang, jadi kebangun terus juga setiap kalau ada announcement. Ini kita tadi udah ngelewatin Jember dan harusnya sebentar lagi nyampe, kalau nggak salah estimasi 2 jam 30-an menit, jadi emang terlambat 2 jam. Dan kita akan baru sampai mungkin di jam 7 pagi. Ini udah jam setengah 6 sih, udah lumayan terang juga tuh gitu. Tapi beberapa orang masih banyak yang tidur. Terus aku juga udah cuci muka, udah seger karena tadinya berminyak banget, parah. Untuk di rangkaian ekonomi ini, karena rangkaiannya masih rangkaian lama, ada problem satu lagi yang bikin kesel, yaitu pintunya karena masih yang lama, masih yang jadul, jadi benar-benar gedebak. Jadi apalagi orang suka sembarangan kan, masuk keluar, tapi nggak pelan-pelan gitu, jadi benar-benar super duper kenceng banget guys, benar-benar mengganggu banget. Kalian jangan mau milih kursi yang 1A 1B karena lu bakal jadi satpam pintu tersebut selama 17 jam dan lu nggak akan bisa tidur. Itu kesian banget sih yang tempat duduknya di situ gitu. Terus juga di malam hari lampunya masih cukup terang menurut aku, jadi untuk tidur juga masih agak susah. Makanya aku tidurnya ditutup topi kan, karena biar gelap, karena aku emang personally kalau tidur tuh harus gelap gitu. Akhirnya setelah 20 jam perjalanan kram-kram kaki, akhirnya kita udah nyampe di Ketapang. Akhirnya kita udah menyelesaikan kereta terjauh di Indonesia dari Pasar Senen ke Ketapang selama 20 jam. Yang biasanya 17 jam, sekarang 20 jam karena ada permasalahan rel kereta ya. Terus kan sekarang kita mau sarapan dulu. Terus karena kita masih nunggu check-in hotel yang masih jam 12, masih lama, dan ini baru jam 8-an lah kira-kira. Jadi kita nggak tahu mau melancong kemana, dan juga yang pasti aku bakal ngevlog juga di Banyuwangi, aku kemana aja, pariwisata di sini seperti apa, tapi akan aku bikin di video terpisah, jadi tungguin aja. Dan kalau video sekarang sampai di sini dulu ya, bye bye. Nanti nonton lagi ya, bye.